Halo semua, perkenalkan nama saya Christina Angelin, NRP 130320045. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kondisi perekonomian Indonesia pasca serangan virus COVID-19 varian Delta. Namun sebelum membahas hal tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu virus COVID varian Delta secara singkat. Apa itu virus COVID-19 varian Delta? Virus COVID-19 varian Delta merupakan virus yang pertama kali ditemukan di India. Varian Delta ini disebut dapat mengelabuhi sistem kekebalan tubuh dan memiliki karakteristik yang lebih cepat menular dibandingkan dengan varian lainnya. Dilansir dari allodokter.com, diketahui bahwa virus varian ini 30 hingga 100% lebih mudah menular dibandingkan dengan varian Alpha. Kemunculan varian Delta di Indonesia. Varian Delta pertama kali ditemukan di India pada bulan Oktober tahun 2020. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2021, WHO atau World Health Organization melabeli varian Delta sebagai variant of concern atau varian yang perlu diwaspadai. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per tanggal 13 Juni 2021, varian Delta telah masuk ke 5 provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Pada 20 Juni 2021, Kementerian Kesehatan RI menyatakan dari 2.242 sampel ditemukan 211 kasus yang harus diwaspadai, di mana varian Delta mendominasi sebanyak 76% dari proses BGS. Lalu, pada bulan September 2021, tepatnya pada tanggal 13, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akhirnya angkat bicara terkait asal-muasal dari varian Delta. Varian Delta menyebar luas di Indonesia akibat kurangnya pengawasan di pintu masuk laut. Dan hingga saat ini virus COVID-19 varian Delta masih mendominasi di Indonesia, dan pemerintah masih terus melakukan upaya penanganan COVID-19 untuk mengembalikan kondisi Indonesia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah serangan COVID-19 varian Delta mempengaruhi perekonomian di Indonesia? Jawabannya, ya tentu saja. Pada mulanya, pertumbuhan ekonomi domestik sebelum kemunculan varian Delta di Indonesia telah menunjukkan sinyal positif karena kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 tidak sedalam yang dialami negara lain. Di samping itu, rebound di kuartal kedua tahun 2021 berhasil membawa PDB real Indonesia kembali ke level pra-pandemi. Namun, tren pemulihan ekonomi domestik tertahan di awal kuartal ketiga tahun 2021 akibat kemunculan varian Delta. Loh, mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi, demi menekan angka penyebaran virus varian Delta yang menyebar dengan cepat, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, 4 level dan juga PPKM darurat. Pemberlakuan PPKM ini akan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi global dan kinerja ekspor nasional yang akan mempengaruhi sisi demand dan supply dari negara mitra dagang Indonesia. Selain itu, PPKM juga mengganggu kinerja di sektor akomodasi dan makanan minuman seperti perdagangan, transportasi, hotel, dan juga restoran. Pemberlakuan PPKM 4 level ini juga memicu sebanyak 48% pekerja di Jawa dan Bali terancam di PHK. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebutkan banyaknya tenaga kerja yang berpotensi kehilangan pendapatan akan sangat berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja yang termasuk dalam kategori pekerja berpenghasilan rendah dan pekerja harian. Rendahnya aktivitas konsumsi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional dengan PDB atau nama panjangnya Produk Domestik Bruto. Namun faktanya, walaupun mobilitas masyarakat sempat tertahan hingga level negatif 17,7 pada pertengahan Juli, namun ternyata kembali naik secara konsisten hingga awal minggu ketiga bulan Agustus, sejalan dengan kasus COVID-19 yang terkendali.
Di sisi lain, konsumsi listrik secara konsisten tumbuh positif selama 4 bulan terakhir, didukung pertumbuhan listrik industri seiring subsidi listrik yang diberikan pemerintah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sektor industri masih dapat beroperasi selama masa PPKM. Dan neraca perdagangan bulan Juli juga menunjukkan surplus senilai USD 2,59 miliar. Pencapaian baik tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah dalam menekan laju COVID-19 di Indonesia. Rangkuman beberapa upaya pemerintah dalam menekan laju COVID-19 di Indonesia secara singkat. Yang pertama, pemerintah menerapkan PPKM, baik PPKM darurat maupun PPKM 4 level. Kedua, pemerintah mempercepat pembentukan kekebalan masyarakat terhadap COVID-19 melalui program vaksinasi gratis. Yang ketiga, mengawasi laju penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan melakukan pengembangan dan pembaharuan teknologi melalui proses WGS atau nama panjangnya Whole Genome Sequencing. Lalu pemerintah juga meningkatkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, serta gencar melakukan sosialisasi terkait 5M. Pemerintah juga mengalokasikan APBN untuk menekan laju COVID-19, misalnya dengan mengalokasikan anggaran untuk program PEN yang menjadi instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga turut serta mendukung dunia usaha melalui dukungan UMKM dan korporasi, serta pemberian berbagai insentif usaha. Nah, kita sebagai masyarakat juga perlu mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan berperan aktif dalam program vaksinasi untuk menuju target herd immunity serta menerapkan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam presentasi, saya baik dalam hal pengucapan maupun data, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Atas pengertiannya, saya mengucapkan terima kasih.